Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tauhid ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih dalam kitab yang berbicara tentang bab ma ja'a fit tanjim. Satu bab yang menjelaskan tentang at-tanjim, ilmu perbintangan. Dan kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang hanya 3 hal. Yang pertama adalah sebagai perhiasan yang dikenal dengan zinatun lis sama, perhiasan untuk langit. Jadi langit itu dihiasi dengan bintang-bintang. Kemudian yang kedua adalah rujuman lisyayatin, untuk sebagai rajam bagi setan-setan, untuk menimpuk setan-setan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tanda untuk mencari jalan. Kalau dulu para nelayan atau orang-orang yang melaksanakan perjalanan jauh, safar di padang pasir, dulu belum ada kompas apalagi map, maka mereka membutuhkan di mana arah jalan, maka mereka menggunakan bintang-bintang. Maka itu dibolehkan. Nah, selain itu tidak dibolehkan. Apa salah satunya? Tidak dibolehkan ketika seseorang menyatakan bahwa kejadian di dunia ini itu berdasarkan bintang-bintang. Jadi yang terjadi di dunia ini, yang muncul di dunia ini, kejadiannya itu adalah dengan sebab bintang-bintang. Jadi bintang itu mempengaruhi kehidupan alam. Bintang-bintang itu mempengaruhi kehidupan manusia, dan itu tidak boleh. Jadi apa? Para ulama tidak membolehkan. Nah, pada malam ini kita akan masuk dalam hadis yang disampaikan oleh riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, yang merupakan hadis yang berkenaan dengan at-tanjim. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun
la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan manusia la yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa yang 3 golongan tadi? Pertama, mudminu khamrin. Orang yang suka minum khamar. Minum khamar yang akhirnya dia apa? Sampai mabok atau juga tidak mabok, yang penting khamar. Maka itu apa? Kenapa? Qaliluhu wa katsiruhu sawa. Sedikit dan banyaknya apa? Sama. Maka itu termasuk orang yang terancam tidak masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah waqati'u rahimin. Orang yang memutuskan tali silaturahim, hubungan kekerabatan. Dan yang ketiga adalah wa musaddiqu bisihir. Dan yang ketiga orang yang membenarkan sihir. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Di sini kalau kita lihat, bab ini menjelaskan tentang babut tanjim, tentang perbintangan. Tapi kenapa di sini yang ketiga adalah golongan yang musaddiqun bisihir, orang yang membenarkan sihir. Disebutkan di sini hadis mengucapkan Rasulullah SAW dengan musaddiqus sihir, maksudnya adalah mereka, para ulama menjelaskan sebab sihir itu atau tanjim itu bagian dari sihir. Jadi perbintangan itu bagian dari apa? Sihir. Jadi kalau dulu tukang-tukang sihir, mereka tidak terlepas juga dari ilmu-ilmu perbintangan. Makanya hadis Rasulullah SAW wa musaddiqu bisihri dimasukkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada bab yang berkenaan dengan babut tanjim. Kenapa? Hubungannya adalah munasabatuhu anna tanjim nau'un minas sihr. Jadi kata penulis ini, karena tanjim, ilmu perbintangan itu bagian dari macam-macam apa? Sihir. Sehingga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasaba syu'batan minan nujumi faqad yaqtabasa atau faqad yaqtabasa syu'batan minas sihr." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil bagian cabang dari ilmu perbintangan, sungguh dia sudah mengambil cabang dari ilmu sihir. Jadi barang siapa yang mengambil ilmu cabang dari apa? Perbintangan, dia sudah mengambil cabang ilmu dari apa? Ilmu sihir. Artinya antara ilmu sihir itu dengan ilmu-ilmu perbintangan itu bagian apa? Bagian yang tidak bisa terlepaskan. Karena para dukun ketika mereka melakukan sihir, mereka juga dengan apa? Ilmu tanjim, ilmu apa? Perbintangan. Makanya hadis ini dimasukkan dalam bab yang berkenaan dengan babut tanjim. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau adalah as-sahabi al-jalil Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW al-jalil, sahabat yang besar, yang namanya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu adalah nisbatan ila jama'atin fil Yaman. Jadi ada satu suku kelompok di Yaman yang namanya Al-Asy'ariyun. Makanya Abu Musa itu dikenal dengan apa? Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ini merupakan sahabat yang memiliki afdhalus sahabah, sahabat yang utama. Jadi dia termasuk bagian dari sahabat yang utama, memiliki keutamaan di antara sahabat-sahabat yang lain. Beliau qad tawalla a'malan jaridatan fi ayyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau hidup di masa Rasulullah SAW, di masa Khulafaur Rasyidin. Jadi beliau umurnya panjang. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari itu apa? Umurnya panjang. Kenapa? Karena beliau hidup di zaman Rasulullah SAW dan juga di zaman Khulafaur Rasyidin yang 4 sampai pada Ali bin Abi Thalib. Dan beliau banyak melakukan aktivitas
dengan para sahabat lain. Kemudian beliau memiliki posisi yang besar di dalam Islam. Dan beliau disebutkan oleh Rasulullah SAW memiliki husnul saut. Suaranya bagus kalau dia baca Quran. Jadi salah satu sahabat yang suaranya bagus itu adalah apa? Abu Musa Al-Asy'ari. Sehingga Rasulullah SAW pernah mendengar Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Quran dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berjalan di tengah malam untuk menuju kepada satu istri yang lain, di tengah jalan beliau mendengarkan bacaan Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian beliau mendengarkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW suka dengan bacaan Al-Quran. Apalagi bacaan Al-Quran itu apa? Begitu indah. Kemudian sampai di rumahnya ditanya, kenapa engkau terlambat wahai Rasulullah, kepada istrinya. Apa kata Rasulullah SAW? Tadi saya mendengarkan bagaimana indahnya suara Abu Musa Al-Asy'ari ketika beliau membaca Al-Quran. Jadi dari sini kita juga diperintahkan, disunahkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Tapi jangan dibikin-bikin suaranya, jangan dibuat-buat, tapi suara apa yang bagus. Nah, disebutkan di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Musa Al-Asy'ari, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang dia tidak masuk ke dalam surga. Hadis ini disebutkan oleh para ulama hadza wa'idun. Hadis ancaman. Jadi di mana Rasulullah SAW mengancam 3 golongan orang ini. Yang dilihat dari hadis secara zahir itu ancaman dia. Sehingga hadis ini tidak perlu lagi ditafsirkan dan ditakwil-takwil. Kenapa? Karena udah jelas hadisnya, la yadkhulunal jannah. Tidak masuk surga. Kemudian hadis ini adalah sebuah ancaman, sehingga dengan ancaman ini kita diperintahkan untuk menjauhkan dari ancaman ini. Jangan udah diancam justru kita deketin gitu. Justru ketika udah diancam oleh Rasulullah SAW, kita jauhkan. Kemudian wa in kana ashabu hadhil jaraim la yakhrujuna minal Islam, walaupun dari 3 golongan ini itu tidaklah mengeluarkan dari Islam. Jadi dari 3 golongan ini tidak mengeluarkan dia dari Islam, walakin hadza min babil wa'id asyadid. Akan tetapi hadis ini merupakan bagian dari bab ancaman yang sangat, di mana Rasulullah sangat mengancam gitu. Dengan 3 hal ini. Siapa mereka? Mudminul khamr. Orang yang minum khamr. Yang dimaksud minum itu di sini adalah mudmin alladzi yudawimu ala syurbil khamr. Orang yang senantiasa minum khamr. Jadi bukan hanya sekali-sekali, tapi memang udah menjadi rutin, udah kebiasaan dia, udah doyan dengan minuman khamr. Ya, kalau orang doyan kan pasti terus menerus, namanya doyan gitu ya. Terus menerus. Maka itu disebut dengan mudminul khamr. Orang yang seringkali minum khamr. Wala yatubu ilallahi minhu. Kemudian dia tidak bertobat ketika dia mati. Maka itu yang disebut orang yang minul khamr, orang yang senantiasa minum khamr dan dia tidak bertobat kepada Allah SWT ketika dia mati, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fasyurbul khamr, minum khamr itu adalah bagian dari min kaba'iriz dzunub. Jadi minum khamr jangan main-main. Minum khamr itu adalah bagian dari dosa yang besar. Jadi dosa yang besar, min kaba'iril dzunub. Dan barang siapa yang menghalalkan minum khamr, faqad kafara. Sungguh dia sudah kufur. Artinya kufur, keluar dari Islam. Jadi kita jangan berani-berani untuk mengatakan, ini sih boleh bagi aneh, kalau bagi inti nggak boleh, itu jangan. Atau bagi inti boleh tapi bagi aneh jangan. Nah, itu nggak boleh juga. Pokoknya yang namanya khamr haram. Yang namanya khamr haram dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh menghalalkannya. Kenapa? Kalau sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah, sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihalalkan bagi seseorang, maka orang itu sudah
kufur. Kenapa? Karena kita tidak berhak untuk menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kebalikannya, kita juga tidak boleh untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Wa man ya'taqada tahrimahu wa syurbahu. Jadi barang siapa yang meyakini keharamannya tapi dia masih minum juga. Udah tahu, dia tahu. Udah tahu apa? Dia tahu kalau itu apa? Haram. Tapi dia masih apa? Minum juga, masih ngeyel juga mau minum karena disebabkan kena hawa nafsu dia. Faqad fa'ala kabiratan min kaba'iridzunub. Sungguh dia sudah melakukan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut disebut dengan yu'tabaru fasiqan. Mukminun fasik. Orang itu dianggap mukmin yang berdosa. Ketika mukmin yang berdosa, naqisul iman, orang itu memiliki iman yang tipis. Kurang imannya. Ada imannya tapi apa? Kurang. Kenapa? Karena dia masih berani untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minum khamr. Kemudian ketika dia terus-menerus melakukan minum khamr, kemudian disaksikan orang dan ada ditegakkan hudud, karena pemerintahnya apa? Ulil amrinya dari kalangan kaum muslimin, dan ditegakkan hudud, maka dia ditegakkan hudud sampai 80 kali cambuk. Sampai 80 kali cambuk. Bayangkan, dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena had atau hudud tentang minum khamr itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga akal. Jadi untuk menjaga akal manusia itu, maka dibutuhkan adanya had, hudud, hukuman. Ketika dia minum khamr, karena khamr itu merupakan sesuatu minuman yang bisa merusak akal. Jadi bukan apa? Bukan dia menikmati apa? Minuman, tapi justru merusak akal. Dengan apa? Khamr tersebut. Dan akal itu di dalam Islam asyrafu syai'in fil insan. Dia merupakan alat yang ada dalam tubuh manusia yang paling mulia. Itulah apa? Akal. Orang itu akan bisa membedakan yang baik dan yang buruk dengan akal. Yang bahaya, yang bermanfaat dengan akal. Yang jelek dan yang bagus dengan akal. Jadi kalau akalnya nggak bagus, dia tidak akan bisa membedakan. Dan dengan akal tersebutlah dia akan bisa berpikir bagaimana perkara-perkara agama. Sehingga bahwa bihi yumassaku 'anil adzan. Jadi dengan dia berpegang kepada akal, maka dia bisa bagaimana memahami tentang Al-Qur'an. Kita kan memahami Al-Qur'an dengan akal. Jadi akal itu bukanlah bagian dari sumber hukum, tapi dia alat untuk bisa memahami Al-Quran, alat untuk memahami apa? Hadis Rasulullah SAW. Itu akal. Sehingga kita diwajibkan untuk hifdzul akal. Ini termasuk salah satu bagian dari apa? Pokok-pokok agama. Al-usulus salasah, al-usulul khamas. Pokok agama. Kita wajib hifzuddin, menjaga agama kita, hifzul ma, menjaga harta kita, termasuk juga hifzul nasab, an-nasab, menjaga keturunan dengan kita bernikah. Menikah itu apa? Bagian dari cara untuk menjaga keturunan. Kemudian termasuk juga hifzul akal, menjaga akal. Jadi apa? Menjaga akal dengan kita ketika orang itu tidak menjaga akal, maka harus dihad dengan dia minum khamr. Jamaah sekalian, akal ini lah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi disebutkan di sini fa idza faqadal aqal sara ahadtu minal bahimah. Apabila manusia sudah hilang akalnya, maka manusia itu lebih rendah derajatnya dari binatang. Kalau binatang sih pantas dia begitu. Kenapa? Karena memang nggak punya akal. Antara ayam jantan dengan ayam betina ketemu nyeredeng-nyeredeng, pantas nggak ada akalnya. Tapi kalau manusia seperti itu juga, berarti lebih rendah dari daripada hewan, daripada binatang. Makanya disebutkan
Dalam ayat Al-Qur'an, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Sungguh kami telah sediakan manusia dan jin neraka jahanam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sediakan neraka jahanam untuk jin dan manusia. Yang mana mereka? Yang mana jin dan manusia yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami Al-Qur'an, memahami Islam. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi matanya tidak dipakai untuk melihat bagaimana kebenaran Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Walahum adanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran, mendengarkan Al-Qur'an. Ulaika kal an'am. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu adalah seperti binatang, enggak sampai di situ. Balhum adallu, bahkan orang tersebut lebih sesat dari binatang. Sehingga diwajibkan bagi kita untuk menjaga akal kita agar kita lebih mulia daripada apa? Binatang. Jangan sampai lebih rendah derajat kita dari apa? Binatang. Dan ketika orang itu hilang akalnya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa yudayyu akhlaqahu, dia akan menyia-nyiakan akhlaknya. Orang kalau udah nggak punya akal, apapun akan dilakukan, membunuh, makan harta anak yatim, menghalalkan segala cara yang sudah Allah haramkan. Dan ingat, ketika orang sudah hilang akalnya, semua yang akan dilakukan itu apa? Yang buruk-buruk. Kalau kita lihat, binatang itu, dia kriminalnya itu cuma satu jenis. Yang namanya kucing, paling yang diambil di rumah kita ikan. Kalau di atas meja, kan begitu. Kalau kita taruh dompet di atas meja kita, dompetnya itu ada isi uang umpamanya 1 juta. Kemudian di atas meja juga ada ikan asin. Kira-kira yang diambil oleh kucing apa? Ikan doang apa ikan dengan duit? Saya yakin ikan doang. Tapi ada orang lewat, dia lapar. Lalu dia lihat di situ ada ikan asin nih. Ada nasi, ada duit 1 juta. Kira-kira yang diambil yang mana? Semuanya diraup. Semuanya diraup. Kenapa? Karena memang manusia itu kriminalnya itu, kejahatan itu sangat kompleks dibandingkan dengan binatang. Apa aja dilakukan oleh binatang? Apa oleh manusia? Binatang itu paling kalau ketemu temannya berantem aja begitu. Temannya apa? Berantem. Tapi kalau yang namanya manusia apa sih? Membunuh, makan harta orang. Kadang-kadang juga riswah, kadang-kadang mencela, kadang-kadang menggibah, semuanya. Jadi jenis kejahatan manusia lebih banyak ketimbang apa? Binatang. Jadi kriminal itu apa? Sangat kompleks. Jadi kalau binatang itu cuman ya paling 1 macam, 2 macam gitu. Binatang ketika lahir begitu sayang sama anaknya. Tapi ternyata ada manusia yang ketika melahirkan anaknya nggak sayang. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh bapaknya umpamanya, oleh pasangannya, sehingga nih anak mau kemana nih? Padahal binatang juga nggak punya apa, pasangannya apa? Ditinggalkan oleh apa? Jantannya. Tapi manusia ketika ditinggalkan oleh jantannya, putus asa. Akhirnya nih anak dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan ke tas kresek. Itu kejahatan manusia. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Balhum adallu. Enggak sampai kepada ulaika kal an'am. Mereka adalah seperti binatang. Kenapa? Sama dengan binatang, tapi enggak sampai di situ kata Allah Subhanahu wa taala. Balhum adallu, bahkan mereka manusia lebih sadis daripada apa? Binatang. Kenapa? Karena manusia ada akal, sedangkan binatang tidak. Nah, ketika orang sudah hilang akalnya, maka dia akan melakukan lebih bahaya daripada apa? Binatang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika dia apa? Hilang akalnya, dia sia-siakan akhlaknya, lalu kebaikannya pun hilang untuk dirinya, untuk orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun
melarang manusia untuk minum khamar. Orang kan kalau sudah tidak ada akal, orang itu disebut dengan apa? ODGJ. Saya nggak tahu itu aja. Jadi orang yang ngapain aja nggak malu gitu, nggak pakai baju tengah jalan nggak malu, ngomong sendiri nggak malu, apa aja nggak malu. Kenapa? Udah nggak ada akalnya. Jadi tidak ada yang mengarahkan dia. Itu yang pertama. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengancam di dunia dengan had. Jadi ancaman dunia itu dengan had. Berapa? 80 kali cambuk. Sedangkan di akhirat wa wa'idan fil akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam di akhirat dengan apa? Dengan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini ancaman. Dan Rasulullah SAW mengabarkan la yadkhulunal jannah fa hadza wa'idun syadid. Mereka tidak akan masuk surga. Ini merupakan ancaman yang sangat berat. Ancaman apa? Yang sangat berat. Artinya apa? Ancaman ini jangan sekali-kali kita deketin. Kenapa? Karena ancamannya berat. Itu yang pertama. Yang kedua, wazani qati'ur rahim. Memutuskan rahim, tali silaturahim. Maksudnya apa? Ar-rahim itu al-qarabah min jihatil abi atau min jihatil ummi. Jadi ar-rahim itu kekerabatan baik dari pihak bapak kita maupun dari pihak ibu kita. Wasilatul arham wajibah fil Islam. Jadi menghubung, menyambung tali silaturahim itu wajib di dalam Islam. Setelah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi bukan berarti kita sudah bakti kepada kedua orang tua kita lalu dengan saudara dari bapak kita atau saudara dari ibu kita putus, tidak. Kenapa? Karena ada susunan tertib daripada kewajiban kita untuk menjaga silaturahim. Yang pertama birrul walidain, ini pokok. Birrul walidain pokok. Satu-satunya kebaikan yang digunakan dengan kalimat bir adalah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Apa sih yang disebut albir? Albir itu kalau lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ma huwal ismu wa ma huwal birru? Wahai Rasulullah, apa sih yang disebut dengan al-ismu dan apa yang disebut dengan al-birru? Al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Ismu itu kalau bahasa kita dosa. Yang Rasulullah mengatakan al-ismu ma haka fi sadrika, yang kalau kamu melakukannya dosa tersebut maha kafi sadrika, itu akan menjadikan hati kamu gelisah. Wa karihta ayatoli alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau orang lain itu melihat kamu melakukan dosa. Ini kata para ulama dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan, Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud adalah ketika orang mukmin berbuat dosa maka dia akan gelisah. Jadi dia akan gelisah dan dia tidak mau kalau orang lain itu melihat dia untuk melakukan dosa. Kalau sekarang kan orang berbuat dosa kan ditampilin kan gitu. Kalau orang dulu itu berbuat dosa malu sama orang. Orang dulu itu berbuat dosa malu. Ada orang ngaji nih, kemudian di luar sono nongkrong, itu malu. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan pengajian, meninggalkan majelis ilmu, itu berdosa. Kalau sekarang enggak kan gitu. Orang dulu malu itu. Yang kedua, ma huwal birru? Al-birru husnul khuluq. Al-bir itu adalah akhlak yang baik. Artinya ketika kita terhadap kedua orang tua kita hendaknya memiliki akhlak yang baik. Dalam tutur kata kita, dalam sikap kita, dan apa saja hendaknya yang maksimal untuk kedua orang tua kita. Namun para ulama menjelaskan apa sih yang disebut dengan bir? Albir. Albir itu adalah ismun jami'un fi kulli khairat. Albir itu adalah satu nama yang mencakup setiap kebaikan. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid, albir itu ismun jami'un fi kulli khairat. Satu nama yang mencakup satu kebaikan. Artinya kalau orang itu melakukan albir, dia akan mencapai semua kebaikan. Dia akan mendapatkan kebaikan.
Makanya ketika Allah SWT menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi. Jadi begitu banyak albir. Anda beriman kepada Allah dan hari kiamat dan kepada malaikat dan nabi-nabi dan kitabnya, itulah yang disebut albir. Maka salah satu yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, para ulama menyebutkan kata-kata al-walidain adalah dengan digandeng dengan kalimat birrul walidain. Kenapa? Karena ketika orang melakukan birrul walidain, dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Itu salah satunya. Kemudian setelah birrul walidain, yang wajib kita hubungkan adalah al-aulad wa auladuhum. Setelah itu anak-anak mereka dan anak-anak mereka lagi, cucu berarti. Itu wajib kita sambung dengan anak-anak orang tua kita. Orang tua kita kan punya anak-anak. Lalu dari anak-anak tersebut punya anak lagi, cucu. Itu wajib kita sambung. Wal ikhwah wal akhwat wa auladuhum, saudara-saudara laki kita, saudara perempuan kita dan anak-anak mereka, itu wajib kita sambung. Wal a'mam wal ammam wal ammat wa auladuhum, paman dari bapak kita, bibi atau tante dari bapak kita dan anak-anak mereka. Wal akhwal wal khalat, paman dari ibu kita, bibi dari ibu kita dan anak-anak mereka. Itu semuanya wajib kita sambung. Jadi jangan sampai mati obor. Tahu gak mati obor? Kalau orang tua bilang mati obor itu kalau udah orang tua udah meninggal, putus deh, nggak kenal lagi paman, nggak kenal lagi encang, ame encing, nggak kenal lagi tante, bibi. Kenapa? Udah nggak ada orang tua. Padahal kita diwajibkan untuk tetap kita sambung. Fa awwalu man tajibu silatuhu alwalidani bil birri bihima. Jadi yang pertama sekali yang wajib kita hubungkan tali silaturahmi kita adalah dengan kedua orang tua kita. Jangan sampai kedua orang tua kita kita putus terhadap kedua orang tua kita. Cuman gara-gara kesalahan dikit saja. Padahal Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang manusia yang wajib kami baik untuk bersahabat? Siapa orang yang paling wajib yang kami selalu bersahabat dengannya, yang kami baktikan kepadanya? Apa kata Rasulullah SAW? Ummuka. Summaman. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Penasaran lagi sahabat ini nanya. Summaman. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Summaman. Siapa lagi Rasulullah? Baru abuka. 3 kali. Apa maksudnya? Disebutkan dalam hadis, karena ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapak kita. Pertama, ibu kita mengandung kita di perut. Yang kedua, melahirkan kita. Yang ketiga adalah menyusui kita. Makanya 3 kali itu. Ummuka, ummuka, ummuka. Kenapa? Karena ibu kita itu mengandung kita. Bayangkan sampai 9 bulan kita diajak kemana aja, nggak pernah dititipin sama tetangga. Kemudian setelah itu melahirkan, yang disebutkan wahnan ala wahnin, sulit di atas kesulitan ketika melahirkan seorang anak. Itu jangan sampai jangan sampai itu nggak suatu hal yang yang nggak sakit sekali. Tapi seorang wanita begitu girangnya ketika melahirkan. Ketika melahirkan, apalagi melahirkan itu dia berhasil, lebih girang lagi. Yang ketiga adalah menyusui. Ini 3 hal itu tidak bisa dilakukan oleh kita seorang laki-laki, oleh bapak. Ada bapak yang mengandung kan, nggak ada kan? Atau nyusuin nggak gitu, nggak bisa juga. Atau juga melahirkan enggak. Makanya ketika disebutkan 3 kali itu karena tidak ada 3 hal ini tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Kemudian abuka. Kemudian siapa lagi? Al-aqrab sumal aqrab, orang yang terdekat dan orang yang terdekat. Paman kita dari pihak bapak, paman kita dari pihak ibu, tante kita atau bibi kita dari pihak bapak, tante kita atau bibi kita dari pihak ibu, dan anak-anaknya. Itu wajib kita wasilatul rahim. Karena nanti disebutkan
Di dalam ayat Al-Quran yang sering dibaca dalam muqaddimah khutbah, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan ayat ini ditentukan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kalian yang kalian nanti akan ditanya tentang al-arham, hubungan tali silaturahmi. Jadi hubungan tali silaturahmi itu akan ditanya. Jadi nggak sembarangan kita memutuskan silaturahmi cuman gara-gara harta doang, gara-gara warisan doang putus apa silaturahmi. Kenapa? Itu akan ditanya. Qati'ur rahim. Bahkan ancamannya apa? La yadkhulunal jannah, tidak masuk ke dalam surga. Bahkan dalam hadis disebutkan la yadkhulunal jannah qatta', tidak akan masuk surga qatta'. Siapa qatta'? Ai qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Allah SWT menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan syai'an. Isim nakirah. Syai'an itu apa saja. Jangan kita sekutukan Allah dengan apa saja, enggak boleh. Kemudian digandeng dengan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua ihsana, hendaknya kita berbuat ihsan. Maksudnya apa? Melakukan kebaikan secara maksimal untuk orang tua kita. Bukan sekedarnya, bukan ala kadarnya untuk orang tua kita, tapi apa? Secara maksimal. Bagaimana Uwais Al-Qarni dengan baktinya dia kepada kedua ibunya, doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Uwais Al-Qarni. Artinya apa? Begitu luar biasanya seorang ibu, orang tua. Jadi ketika kita berbakti kepada kedua orang tua itu maksimal. Al-itmam wal itqan disebutkan. Apa sih yang disebut ihsan? Ihsan itu ya kalau kita lihat dalam kitab tauhid disebutkan al-itmam, melakukannya secara sempurna. Wal itqan, dan tekun. Melakukan kebaikan apa? Artinya melakukan ihsan kepada kedua orang tua itu sangat sempurna dan tekun. Bukan asal-asalan, bukan sekedarnya, bukan ala kadarnya. Kemudian setelah orang tua kita, wabidil kurba, dengan kerabat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat lain. Dan Rabb kalian, dan Rabb kamu memerintahkan alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyah, kecuali kepadanya. Kata-kata illa iyah, kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua ihsan, berbuat baik. Jadi digandeng terus itu antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, itu digandeng. Kata para ulama tafsir, tidaklah sempurna dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak berbakti kepada kedua orang tua. Atau kebalikannya, tidaklah sempurna bakti dia kepada kedua orang tua kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya harus dipenuhi. Hak Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan kita beribadah kepadanya saja, tidak kita sekutukan, dan hak orang tua juga wajib kita penuhi dengan kita berbakti kepadanya. Kemudian wa atidal kurba, dan juga memenuhi hak-hak kekerabatan. Hak-hak kekerabatan itu apa? Kita penuhi dengan kita sambung silaturahmi. Jangan kita putuskan. Kemudian setelah itu wal miskin, orang miskin jangan lupa. Wa ibnas sabil, dan orang ibnus sabil. Jadi semua ini wajib bagi kita untuk kita lakukan. Sehingga ancaman bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim disebutkan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian ketika kalian menjadi pemimpin kemudian kalian melakukan kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian pun memutuskan tali silaturahim? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim ternyata Allah melaknatnya. Artinya apa? Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Sehingga ini wajib bagi kita untuk kita
jaga bagaimana hubungan tali silaturahmi kita. Ya. Memang yang namanya kita ngumpul dengan keluarga, dengan apa, abang, dengan adik, dengan paman itu, ya ada gesekan-gesekan. Ya. Namanya juga apa, manusia. Tapi paling tidak kita maafkan mereka ketika berbuat salah. Kalau kita berbuat salah, kita minta maaf. Gitu aja. Kalau begitu, maka husnuzon antara kita dengan saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat karena udah waktu Isya dan kita harus menghormati waktu Isya, sehingga dengan apa yang disampaikan dalam kitab Tauhid yang disampaikan dalam apa, I'anatul Mustafid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Aslinya apa? Matannya itu apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu disyarahkan oleh Syekh Saleh Fauzan sebagai syarah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan iman dan Islam kita dengan kita mempelajari kitab Tauhid. Kita tutup, subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.